Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu syarafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik hingga hidayahnya. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, di sini saya akan menganalisis fatwa MUI nomor 11 tahun 2022 tentang hukum vaksin Covid produksi kasino biologis INC Cina. Baik, fatwa ini keluar pasti didasari dengan Al-Quran dan hadis, kaidah-kaidah fikih, bahkan para pendapat ulama. Pasti ada hal yang sehingga dengan dikumpulkannya semua itu dari Al-Quran, hadis, pendapatnya kaidah-kaidah fikih, pendapatnya ulama, maka disimpulkanlah menjadi akan muncul memutuskan suatu keputusan sehingga mengeluarkan hukumnya. Sebelum melakukan hal itu pasti mereka melakukan penimbangan, menimbang apa saja yang ditimbangannya. MUI menimbang hal-hal apa saja yang terjadi. Yang pertama, MUI mengatakan bahwa berdasarkan data COVID-19 setelah jumlah kasus yang setiap hari telah terjadi mengalami penurunan yang signifikan, tetapi pada bulan ini kasus baru mengalami peningkatan yang luar biasa dengan menyebarnya varian Omicron. Yang kedua, bahwa kekebalan tubuh dari virus corona yang dibangun oleh vaksin itu sangat terbatas waktunya. Sementara virus terus berkembang dengan muncul varian baru, maka perlu penyuntikan vaksin booster. Dan yang ketiga, bahwa ada permohonan fatwa tentang hukum produksi vaksin COVID-19 produk kasino biologis INC Cina dengan penggunaannya. Dan yang keempat, bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produksi kasino biologis INC Cina untuk dijadikan pedoman. Nah, di sini kita bisa mengartikan bahwasanya MUI melakukan peninjauan terkait dengan hal yang terjadi tentang pemohonan fatwa tentang hukum vaksin COVID-19 produksi biologis INC Cina ini. Maka dengan ini MUI mengingat, baik tadi telah menimbang dengan hal apa yang terjadi, maka MUI mendasari hal tersebut dengan dasar hukum atau mengingat yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya ayat tentang kemuliaan manusia yang di dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah, dan yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan akan anak Adam yang kami angkut mereka di daratan, di lautan, kami beri mereka rezeki dan baik-baik yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Allah itu telah memberikan kita tuh dengan sesungguh telah muliakan akan kita dengan kita diangkut di daratan dan di lautan. Di daratan dengan onta, kuda, segala macam, bahkan dengan zaman sekarang adalah dengan motor, bahkan mobil, dan di lautan bahkan dengan kapal, bahkan di darat dengan pesawat dan lain sebagainya. Dan Allah juga memberikan rezeki kita yang sebaik-baiknya rezeki, dan lebih mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami. Bahkan kita dilebihkan sempurna dengan artian kita memiliki akal untuk berpikir mana yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ayat yang kedua itu menerangkan bahwasanya sejatinya anggota tubuh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Quran surah Yunus ayat 66 yang berbunyi ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya milik Allah ada yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya itu milik Tuhan. Yang baik itu yang di langit, yaitu para apapun yang diciptakan di langit, para malaikat dan sebagainya, makhluk yang ada di langit, dan yang di bumi, baik itu tumbuhan, manusia, pohon, jin, bahkan lain sebagainya, itu milik Tuhan yang Allah ciptakan. Dan yang ketiga, ayat ini firman Allah yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, yaitu antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu potongan ayatnya
wala tuku biaidikum, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya di sini jangan menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Binasaan itu dengan artian jatuhkan diri dalam yang membahayakan nyawa kita, mau itu di melakukan perbuatan. Dan yang dalil yang kedua, mengingat dasar hukum yang kedua, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentang segala penyakit pasti ada obatnya, dan hadis ini tentang perintah untuk berobat yang halal, yaitu sebagaimana bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di sini Allah menurunkan bala bara penyakit, menurunkan penyakit itu pasti Allah itu juga menurunkan obatnya. Dan yang hadis kedua yaitu hadis yang selanjutnya itu adalah hadis dari Abu Darda. An Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah anzalallahu da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'i dawa'u fatadawa wala tadadau biharamin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan dia juga menjadikan buat tiap-tiap penyakit dan ada obatnya. Maka makanlah obat, tapi jangan makan obat dari yang haram. Di sini dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya hadis ini sama perihalnya, keterangannya seperti yang di atas, yang hadis kedua, satu dan kedua itu menjelaskan bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya yang Allah turunkan. Dan tapi di sini janganlah makan obat yang dari yang haram. Hadis riwayat Abu Daud ini artinya jangan mengambil dari sesuatu yang haram. Nah, lanjut hadis yang bagian B, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan menyakiti orang yang meninggal, yang artinya merusak tulang seseorang yang telah meninggal seperti merusak tulang seorang yang masih hidup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Artinya di sini kita merusak orang yang merusak tulang seseorang atau mematahkan tulang seseorang yang sudah meninggal, itu sama halnya kita merusak, mengganggu, bahkan menyakiti orang yang masih hidupnya. Orang masih hidup, sama perihalnya kita menyakiti dia ketika dia masih hidup. Dan hadis yang ketiga bagian C, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat, yang bunyi yang artinya itu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sekelompok orang Uqi atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udara, sehingga mereka jatuh sakit udara atau cuaca di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan agar mereka minum air kencing dan susu unta tersebut. Artinya di sini Nabi SAW menyuruh para orang Urainah ini untuk mengobati penyakitnya itu yang ketidakcocokan badannya di Madinah dengan udara di Madinah. Maka Nabi SAW menyarankan obatnya, yaitu berupa unta yang sedang berperang, unta yang sedang perah, artinya susu, dengan meminum air kencingnya dan susunya, agar itu menjadi penyembuh atau obatnya atau syifa bagi dia. Yaitu adalah kaidah fikih. Yang pertama, kaidah fikih yaitu yang artinya kebutuhan mendesak terkadang menepati posisi hukum kedaruratan. Artinya di sini kaidah ini memperluas prinsip keringanan hukum yang biasanya berlaku dalam kondisi darurat, juga mencakupi kondisi kebutuhan mendesak. Dengan kata lain, ketika suatu kebutuhan benar-benar mendesak,
dan menimbulkan kesulitan yang besar jika tidak terpenuhi, maka hukum yang berlaku jika tidak terpenuhi maka menimbulkan bahaya, maka hukum yang berlaku dalam kondisi normal dapat diringankan atau bahkan dalam kata lain diubah sementara waktu menyerupai menyerupai keringanan hukum dalam kondisi kedaruratan. Misalnya contoh seorang yang ingin melahirkan, tidak ada dokter, seorang wanita yang melahirkan tidak ada dokter wanita atau lawan jenis atau sama-sama jenis, tetapi adanya lawan jenis laki-laki, maka dalam kondisi tersebut jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan bahaya, bahkan bisa menimbulkan kebinasaan atau kematian jika tidak melaksanakan persalinan kelahiran tersebut. Nah, seperti itu. Dan kaidah yang kedua yaitu dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal yang dilarang. Misal ketika kita zaman dulu itu ketika hendak operasi itu tidak ada bius. Bius itu tidak ada, yang ada cuman khamar atau alkohol yang memabukkan. Kan khamar di zaman sekarang itu haram, zaman sekarang karena adanya bius. Nah, tapi zaman dulu itu tidak ada bius, tetapi adanya khamar. Dengan adanya khamar, diminumnya khamar, orang itu teler, sehingga ketika teler dioperasi dan tidak merasakan sakit, dan itu hal itu diperbolehkan pada zaman dulu. Dan yang kedua adalah daruratun unzila, bahaya harus dihilangkan. Artinya bahaya yang membahayakan diri kita itu harus dihilangkan, apapun itu caranya, walaupun itu haram hukumnya. Dan yang keempat itu ada kaidah yang mengatakan sesuatu yang diharamkan karena zatnya tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuatu yang diharamkan karena untuk mencegah bahaya dibolehkan karena kebutuhan mendesak. Dan yang kaidah yang kelima yaitu adalah segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Artinya di sini sesuatu yang awalnya itu sulit maka akan menjadi luas. Artinya ketika sesuatu itu haram, tidak ada jalan lain keluar, maka yang ada cuma haram maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit, seperti itu sebaliknya. Baik, yang selanjutnya adalah dari tadi adalah dasar hukum yang dari Al-Quran, bahkan hadis dan kaidah fikih, dan selanjutnya adalah memperhatikan pendapat para ulama. Pendapat para ulama antara lain yang pertama adalah pendapat Al-Qashalani dalam kitab Irsyadu Al-Syar'i menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah penyakit adalah wajib. Di sini beliau mengambil dari kutip ayat Al-Quran yang artinya, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendengar suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. An-Nisa ayat 102. Di sini artinya dalam ayat ini beliau mengatakan bahwasanya meletakkan senjata pada saat para pasukan terbebani dengan bawaan atau dengan bahasa kuyup dan karena sakit, tapi tidak juga menurunkan tingkat kewaspadaan. Harus tetap meningkatkan kewaspadaan tertakutnya kalau ada musuh tiba-tiba menyerang. Nah, seperti hal itu. Dari sinilah dipahami bahwasanya berobat dengan obatan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib. Artinya duduk di bawah dinding yang miring sewaktu-waktu takut hal itu terjadi, namanya longsor atau roboh, seperti itu. Dan yang kedua adalah pendapat Imam Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani dalam kitab Mughni Al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda yang suci dapat menggantikannya. Artinya di sini menggantikannya. Beliau berpendapat bahwasanya berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Nah, di sini kita boleh berobat dengan benda yang najis seperti hal yang di hadis Nabi tadi. Orang yang datang ke Madinah tapi dia tidak cocok dengan cuaca di Madinah, sehingga Rasulullah menyarankan ia untuk meminum kencing unta dan perasan susunya, seperti itu. Nah, itu hal yang dibolehkan karena tapi mungkin untuk zaman sekarang itu sudah ada obatnya. Hal itu inilah yang dimaksud dengan pendapat beliau ini, berobatlah dengan benda najis
adalah boleh ketika belum ada benda yang suci yang dapat menggantikannya. Artinya belum ada benda suci yang menggantikannya. Mungkin zaman sekarang sudah, tapi zaman sekarang sudah pasti ada yang menggantikannya. Maka hal itu tidak dikembalikan lagi ke hukum asalnya. Yang ketiga pendapat Syekh Ahmad Ad-Darir dalam kitab Al-Syahr Al-Kabir juz Al-Kabir juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang haram bahkan terkadang wajib karena darurat sebagai berikut. Yang pertama beliau mengatakan dan yang dibolehkan yaitu yang diizinkan untuk konsumsi dan terkadang wajib karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa kebinasaan dengan pengetahuan atau dugaan. Nah, artinya di sini beliau berpendapat bolehnya dan yang dibolehkan yaitu diizinkan untuk konsumsi dan terkadang wajib karena kondisinya dalam keadaan berbahaya atau darurat bahkan mengancam jiwa, nyawa kita, maka hal itu diperbolehkan dengan pengetahuan dan dugaan. Artinya dengan pengetahuan kita dan dugaan yang akan terjadi, seperti itu. Dan yang keempat adalah pendapat Imam Syihabuddin Al-Ramli dalam kitab Nihyatul Mujtahid juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta sebagai berikut. Nah, tadi ini hadis yang dikatakan di atas tadi, beliau berpendapat adanya perintah Nabi SAW suku Urain ini untuk minum air kencing unta untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun najis kecuali khamar. Nah, ini pendapat Sidin. Dan yang kedua, yang kedua ini adalah pendapat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh Auditorium LPPOM MUI kepada Komisi Fatwa MUI pada tahun 2022 yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama A, bahwa vaksin COVID-19 produk Sinobior merupakan rekomendasian virus sebagai bibit vaksin yang dibuat dengan menggunakan bahan yang pertama itu gen diselipkan adalah gen sinetik yang urutannya sama dengan gen penyandi full spek protein dan gen dari SARS-CoV-2 Wuhan HU1 strain. Gen ini dibuat dari bahan sinetik kimia. Yang kedua adalah faktor plasmid DNA yang digunakan adalah ADMX Adenovirus System. Terdapat pernyataan bahwa bahan baku, bahan tambahan dan bahkan penolong berasal dari bahan nabati, kimia dan mineral. Ini dari Microbia Biosystem Kanada. Dan yang ketiga itu transformation gastrin terbuat dari bahan sinetik kimia. Dan yang keempat itu digestosistem, enzim yang sebagai bahan penolong rekombinant. Enzim ini merupakan enzim mikrobia. Mikrobia ini tumbuhan pada media bahan nabati, kimia dan mineral. Dan yang kelima itu adalah enzim ligase untuk menyambung DNA yang digunakan adalah T4 DNA, enzim yang merupakan enzim mikrobia. Mikrobia ini tumbuhan pada media bahan nabati, kimia dan mineral. Dan yang keenam itu adalah sel inak. Ini adalah bahan intinya yaitu adalah HUK 293 merupakan sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia, diperoleh dari Natiol Rex Konkil Kanada yang diperbanyak dalam media bahan nabati, kimia dan mikrobia serta bahan penolong dan produk mikroba di tumbuhan pada media bahan nabati, kimia dan mineral. Bahan penolong berupa produk mikroba tersebut menggunakan media bahan nabati, kimia dan mineral berasal dari bahan kasino biologis INC Teijing Cina. Maka dari hasil dari bahan-bahan tadi, MUI mendapatkan pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam sidang pleno Komisi Fatwa tanggal 7 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa vaksin COVID-19 produksi kasino biologis INC Cina yang dalam proses produksinya yang pertama tidak memanfaatkan intiva babi atau bahan tercemar babi dan keturunannya, artinya tidak mengandung
hewan najis yaitu babi, dan yang kedua memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, juz minal ihsan, yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia. Artinya di sini bahan yang digunakan oleh vaksin produksi Casino Biologis INC Cina itu adalah mengandung, salah satunya mengandung tubuh manusia, yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia. Yang ketiga itu menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Maka dengan ini MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum vaksin COVID-19 produksi Casino Biologis INC. Yang pertama itu ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 produksi Casino Biologis INC Cina adalah vaksin COVID-19 dengan nama produk Confidencia yang diproduksi oleh Casino Biologis in China. Jadi yang dimaksud ini adalah vaksin yang diproduksi oleh Casino Biologis INC yang dimaksud dalam fatwa ini dan menetapkannya. Dan yang kedua, MUI mengatakan ketentuan hukum vaksin COVID-19 produksi Casino hukumnya haram karena ada tahap proses produksinya yang memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia atau juz minal ihsan, yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia. Maka dengan ini MUI merekomendasikan ada 6 rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal, yang semaksimal mungkin khususnya untuk umat Islam. Jadi artinya pemerintah harus lebih mengutamakan yang halal. Bahkan kalau tidak ada yang halal, yang tidak terlalu haram, artinya itu tidak merugikan suatu anggota tubuh. Seperti itu. Yang kedua, anggota tubuh manusia. Yang kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pada vaksin COVID-19 yang sertifikat halal. Dan yang ketiga, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 lainnya akan digunakan agar disertifikasi halal dengan kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintahan terhadap vaksin yang aman dan halal untuk umat Islam. Yang keempat, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Jadi pemerintah harus menjamin dan jamin keamanan yang ketika digunakan, tidak ada dampak efek sampingnya. Dan yang kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksin dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten, terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan, yaitu doror. Dan yang keenam, mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, istighosah dan bermunajat kepada Allah. Jadi artinya rekomendasi 6 fatwa ini memutuskan ini adalah MUI menyarankan jika pemerintah mendapatkan vaksin, maka pemerintah harus memprioritaskan yang halal dulu, yang tidak menyangkut paut dengan tubuh manusia atau bagian tubuh manusia, sebagaimana dalil-dalil yang dikatakan di atas tadi, bahwasanya tidak boleh merusak bagian tubuh manusia, sama saja merusak bagian tubuh manusia ketika mati, sama saja merusak bagian tubuh manusia pada saat hidup, seperti itu. Dan yang keempat adalah ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika kemudian hari ini memerlukan perbaikan akan perbaikan dan kesempurnaan. Baik, di sini MUI mengatakan bahwasanya kenapa fatwa ini haram? Karena fatwa yang dimaksud di dalam sini adalah mengandung bagian tubuh manusia, yaitu embrio bayi manusia. Karena hal tersebut memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia atau juz minal ihsan, yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia, itu tidak boleh karena berdasarkan dalil-dalil yang ada di atas. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.